Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kriswanto. Saya dari Universitas Mercu Buana akan menjelaskan bagaimana menginstal OS di VirtualBox Machine. Nah, pada kali ini VirtualBox Machine ini yang digunakan OS-nya yaitu Windows 7 Ultimate. Sebenarnya bisa aja sih Windows yang lain, OS seperti yang lain, Linux dan lain-lain. Karena saya akan mempersingkat bagaimana dan ini digunakan untuk bagi orang-orang yang belum paham bagaimana menginstal Windows, saya akan menggunakan Windows 7. Oke, daripada penasaran caranya gimana, lihat aja ke layar yang satu ini. Oke, kita langsung aja ke prosesnya. Pertama kita buka VirtualBox-nya yang tadi kita omongin di awal. Kita klik new. Di sini kalian bisa pakai nama apa aja, terserah Anda sih, karena di sini nanti device-nya itu masuk ke nama device. Bisa Windows 7, apapun itulah. Saya pakai di sini Neonera. Oke, mari kita next. Windows 7 itu minimum specification-nya itu minimum ya 1 GB. Itu 1 GB itu udah minimum banget. Tapi kalian bisa jalan juga di 2 GB, karena saya biar lancar aja, saya cuma tambahin ke 3 GB RAM-nya. Oke, cukup, kita next. Nah, di sini hard disk saya pilih create a virtual hard disk now. Kenapa? Karena saya pakai hard disk dari laptop aja. Saya nggak punya external hard disk, jadi saya pakai di sini. Nah, di sini ada 3 pilihan nih. VirtualBox disk image, virtual hard disk, virtual machine disk. Kenapa saya pilih VirtualBox disk image? Karena nanti saya bakal pakai ISO buat install si Windows-nya. Nah, saya saranin sini gitu. Tapi kalau yang lain kalian punya hard disk nanti buat jadi masukin ke Rufus, itu bisa juga gitu. Kita next aja. Oke, di pilihan kali ini ada 2 pilihan, yaitu dynamically allocated sama fixed size. Di sini udah ada perbedaannya nih. Kenapa sih saya pilih dynamically size? Kenapa saya maunya hard disk saya aja yang buat jadi virtual disk tersebut. Jadi nanti hard disk yang saya pakai pasti bakal potong buat naruh si OS nyata nanti gitu. Kita next. Nah, file location and size ini yang saya bilang dia bakal motong salah satu drive kita, motong 30 GB karena minimum buat OS aja itu 30 GB. Jadi di C itu ada napas, nggak boleh sampai pengap banget ya kan, sampai kecil gitu size-nya. Tetap dipaksain ya, emang sih Windows 7 emang kecil, tapi jangan sampai dipaksa begitu, karena sistem operasi juga butuh space buat nanti dia ngatur ada semua update atau apa. Oke. Karena saya Windows di drive C saya udah overload, saya pakai di D dan saya coba ganti. Saya taruh di D. Yo, di C saya udah terlalu over, saya nggak mau maksa di C lagi, saya taruh di D. Namanya ini save. Ini kalian bisa ubah lagi gede. Jadi kalau kalian yang hobi testing Windows atau apapun itu, setting OS, kalian bisa pakai ini dan suka kalian bisa rubah sampai 2 tera ini kan. Tapi saya nggak mau pilih segitu karena harddisk di laptop yang saya gunakan ini nggak memadai gitu. Oke, langsung aja kita create. Di sini ada 3 pilihan, sama sih yang tadi. Oke, langsung masuk. Kita start. Nah, di sini kalian bisa masukin OS-nya. ISO yang bakal kalian install. Nanti kalau udah masuk, kita pencet start aja. Oke, kita tunggu. Nah,
Jangan kaget, ini Windows 7 dan itu updatean dari 2020. Nah, kita masuk. Emang startupnya kelihatannya kayak Windows 8 atau Windows 10 ya. Nah, di sini seperti biasa, normal aja. Kalian bisa nginstal, karena di sini saya pakai yang English page ya. Jadi language installnya saya pakai yang English aja. Kita next, install now. Oke, emang agak lama ya. Kita tunggu aja. Nah, di sini ada sekitar 6 ya, 6 pilihan di sini. Kalian mau pilih yang 64 bit atau 32 bit? Kalau 64 bit itu buat kalian yang RAM-nya di atas 4 GB atau di atas 2 GB, itu kalian boleh pilih yang 64. Kenapa? Karena saya saranin 64. Karena kalau kalian milih 32 GB, nggak bakal ke-detect RAM kalian. Jadi mendingan yang 64 GB, dan 64 GB itu buat proses data yang lebih besar. Jadi kalau 32 GB itu versi light-nya, nah kalau yang 64-nya ini yang versi perfect-nya lah, ibaratnya gitu. Oke, saya pilih di sini yang by DAS. Nah, di sini mungkin bagi kalian yang ingin download OS, dan itu biasanya terdapat ada patch tuh. Ada bagian apa tuh? Ultimate, atau ada home, ada school atau segala macem. Itu bisa aja nanti kalian milih di sini, terserah kalian. Kalau yang saya bahas ini nanti Windows 7 Ultimate, jadi saya pilih Windows 7 Ultimate. Dan semuanya di sini emang saya download only Windows 7 Ultimate, jadi pilihannya cuma ini doang, dan saya pilih 64 bit gitu. Mari kita next aja. Ini seperti biasa lah ya, tinggal di accept, next. Nah, di sini ada dua pilihan. Jangan pilih yang upgrade. Kenapa? Karena ini biasanya tuh upgradean dari Windows XP mau naik ke Windows 7. Nah, mungkin kita bisa pakai upgrade. Tapi di sini kita pakai custom aja. Sebenarnya ini bisa dipartisi, dimasukkan bagian ini bisa partisi. Tapi karena buat OS saja udah sempit, udah 32 GB, mending jangan deh, langsung aja. Kalau misalkan tadi kalian masukin sekitar 150 GB, mungkin kalian bisa pindah, bisa partisi di sini, taruh di sini yang di C misalkan 80, yang di D 30 atau gimana. Itu sih it's okay aja. Tapi di sini size-nya udah mepet banget nih, jadi ya udah saya pakai ini aja, saya nggak partisi. Nah, masuk ke proses nunggunya nih. Nunggu tuh emang gak enak sih, tapi tungguin aja. Emang agak lama, ya nikmatin aja alurnya. Oke, sini installnya udah kelar. Coba kita lihat, lanjutin aja. Agak lama ya, emang. Finishing up. Oke, kita restart now aja. Oke, restart bootnya. Ini gak usah kayak apa-apa, langsung aja lanjut. Karena kan nanti kalau kita pencet, balik lagi ke startup OS. Oke, sudah restart di Windows.
Prosesnya emang agak lama ya, karena proses install Windows semua itu kan nggak tergantung sama spesifikasi juga. Kalau misalkan spesifikasi kalian memadai, kayak misalkan punya SSD, punya RAM yang besar, ini balik lagi ke tempat yang saya bilang tadi. Kenapa saya pilih RAM-nya 3? Karena emang pas proses penginstalan ini emang agak lama, saya mengurangin itu. Kalau misalkan saya kasih RAM 2 GB dan ya nggak berjalan lancar, saya dengan tambahin aja deh, jadi lancar jadinya. Oke, udah kelihatan starting Windows. Kita tungguin aja ya sampai masuk ke desktop sama pemilihan nanti, karena emang ini awalan doang sih yang emang gak lama, karena dia masih update konfigurasi desktop, konfigurasi VGA card. Dia akan nyediain desktopnya nanti. Nikmatin aja dulu, nggak ada semuanya instan. Masih startup nantinya. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough,
I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.